ya gimana kebajikan apa yang diperlukan supaya dapat pasangan yang ideal. Ini terutama anak-anak yang muda ya, apalagi yang belum punya, kemudian juga orang tua yang mungkin mau cari menantu, karena bisa menantu yang tidak ketemu menantu ideal juga puyeng kepala lo itu. Ya. Wandami Bante, izin Bante, nama saya Suhartina. Sebelumnya terima kasih Bante atas pemaparan materi yang telah disampaikan Bante dengan topik yang sangat menarik pada sore hari ini. Izin juga Bante, sebelum menyampaikan pertanyaan, saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu yang yang hadir secara langsung di Wihara Mahasampati. Izin Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sore ini bahagia? Walaupun Bante hadir secara online, tetap bahagia? Ya, kita sepakat ya. Walaupun Bante hadir secara online, kita tetap bahagia. Nah, Bante, pertanyaannya Bante. Harapan kami itu sebenarnya Bante hadir secara langsung di Wihara Mahasampati. Tetapi kenyataannya Bante hadir secara online. Tetapi kami tetap bahagia. Kira-kira bagaimana penjelasannya Bante? Terima kasih Bante. Ya, tidak usah buat pertanyaan yang menjebak lah. Ya, oke. Jadi harapan memang hadir secara langsung itu normal sekali, di banyak tempat juga seperti itu. Ketika saya sudah berusaha untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat offline, yaitu hadir secara langsung, karena ya mungkin sudah usia juga, menghemat, kan ini termasuk salah satu tujuan yang bisa dicapai, yaitu supaya usia panjang dengan kesehatan yang lebih baik, karena penggunaan kendaraan itu juga membutuhkan tenaga yang banyak, ya. Kemudian juga sekarang kan sudah banyak juga biku-biku yang baru, yang muda-muda, seperti tadi Romo Burhan pada pembukaan sudah sampaikan. Dulu ketika saya menjadi anggota Sangga Theravada, nomor saya masih nomor 14 ya, nomor 14. Jadi bikunya masih sangat sedikit, sekarang sudah ratusan. Nah itu sampai harus di beberapa provinsi yang saya harus kerjakan. Di Medan pun dulu masih di Jalan Panjang yang masih kecil sekali, ya. Nah itu yang masih ruko yang satu pintu masih yang dulu itu, kemudian jadi 2 pintu, 3 pintu, sampai sekarang mungkin jadi 7 pintu atau berapa tuh yang dibebaskan jadi Mahasampati hari ini. Nah kemudian dulu dari Medan sampai Irian dan lain sebagainya. Nah kemudian setelah biku-biku banyak ada, kemudian ya kebetulan seperti tadi yang disampaikan Romo Burhan, ada COVID dan sebagainya. Nah sudahlah, itu kita ganti strategi menjadi online saja. Nah, harapan saya hadir secara langsung, tetapi kenyataan harapannya itu terwujud dalam bentuk hadir secara online. Nah, sekarang apakah yang perlu dimiliki oleh Anda semua? Masih untung bisa ketemu secara online. Syukurlah masih bisa ketemu secara online. Dengan cara itu kan tenang jadinya. Tapi kalau kenapa? Nah, kalau kata kenapa itu berarti mau minta mengubah kenyataan. Ini kalau tadi dihubungkan dengan pertanyaan yang lewat YouTube tadi ya. Jadi orang stres itu bagaimana? Orang stres itu selalu bertanya kenapa. Kenapa dia lebih rendah daripada pencapaian yang saya inginkan? Kalau dia katakan memang dia lebih rendah dari yang saya inginkan, maka keinginan itu langsung turun sama dengan kenyataan. Tapi begitu, kenapa ya Bantenya ini kok hanya mau online? Pasti stres. Tapi kalau ya memang Bantenya mau online, sudah lumayan lah.
daripada tidak sama sekali. Saya pun juga senang ya. Dengan online ini saya bisa lihat ada masalah ataupun ruang pertemuan yang di lantai 5 ini kalau nggak salah ini sedemikian bagus. Yang dulu belum ada sama sekali, dulu masih pemasangan plafon dan saya masih, mungkin belum ada plafonnya, dulu masih pipa-pipa merahnya itu yang untuk spring cost-nya itu dan lain sebagainya itu. Ya, jadi saya lalu merasa juga senang. Kenapa? Ya memang begitu kenyataannya. Jadi, aduh kenapa ya kok saya cuma melihat dari kamera saja atau dari monitor saja. Kenapa ya saya kok dulu waktu pembukaan nggak hadir. Nah, saya kan malah jadi stres sendiri, membuat diri saya stres. Tapi begitu, ya memang saya sudah punya kesempatan melihat begini aja, saya suka. Saya melihat pilar yang segede-gede itu aja, saya suka. Ya sudah tenang toh. Nah, Anda sendiri juga berpikir gitu. Masih untung loh bisa ketemu secara online. Aduh, bahagianya sudah lumayan. Kan dulu sudah, soalnya jatahnya dulu ke Medan diambil langsung tiap tahun sampai 9 kali. Sudah cukup. Jadi sekarang ketemu online saja. Untung bisa ketemu online. Coba kalau nggak ada media online. Gimana coba? Ya, terima kasih. Itu Ibu Dokter, jangan menjebak bikin pertanyaannya. Masa problem saya disuruh saya yang jawab? Ini kan problem itu problem Anda yang ingin saya langsung. Kenyataan tidak langsung. Jadi Anda yang mengubah pola pikirnya. Ketemu langsung pun jarak kita yang mungkin seperti ini. Saya duduk di panggung, Anda duduk di bawah. Kan ya ketemunya seperti ini. Kita tidak bersalaman, kita tidak selalu dekat komunikasinya. Kan ya sama seperti ini. Jadi apa bedanya? Untung masih bisa ketemu secara online. Itu dulu ya. Silakan Romo, lanjut. Baik Bante. Tapi tentunya Bante juga tetap memenuhi agar keuntungan kita tetap ada ya Bante ya. Terima kasih Bante. Ya, kita ajukan ke pertanyaan dari yang bagian laki-laki. Silakan perkenalkan namanya. Ya, selamat sore Bante, Namo Buddhaya. Saya Edward yang sering tanya di YouTube online. Bante, saya mau bertanya itu unlock your best life itu berarti kita harus punya tahu bakat dan keterampilan. Nah, jadi adakah di dalam Dhamma itu kita ada cara di dalam Dhamma untuk menemukan bakat dan keterampilan itu supaya kita bisa unlock our best life? Nah, kedua tadi Ibu tadi bertanya, wah saking bahagia nih para audiens ini karena mendengar Dhamma Desana dari Bante. Nah, saya ingin tahu bagaimana tips dan trik Bante memberikan Dhamma Desana dengan menarik sehingga membuat audiens itu sangat menarik untuk mengikuti Dhamma Desana Bante. Terima kasih, Anumodana. Baik, terima kasih. Terima kasih juga atas supportnya sering tanya di dalam YouTube ya. Nah, semoga selalu maju di dalam praktek dhammanya. Nah, memang unlock your best life ini tadi sudah kita sampaikan, juga Romo Burhan sudah sampaikan, memang ini banyak sekali ya, karena tujuan hidup kita ini kan banyak sekali. Sehingga bagaimana tujuan kita, terus pencapaiannya tentu juga berbeda-beda. Tadi yang saya sampaikan sebagai salah satu alternatif adalah Silena Sugatingyanti, Silena Boga Sampada, dan Silena Nibutingyanti sebagai tujuan hidup. Sehingga kita mengunlocknya adalah dengan beberapa cara yang tadi saya sampaikan. Ada 2 petikan Anguttara Nikaya yang bisa dikembangkan itu sebagai anak kuncinya untuk mengunlock supaya kita bisa memperoleh kebahagiaan surgawi, kebahagiaan duniawi, dan juga pencapaian kesucian. Nah, tentu juga bisa dibutuhkan bakat dan keterampilan sebagaimana yang Anda sampaikan, kalau itu berhubungan dengan hal-hal yang lain. Misalnya, Anda ingin atau best life Anda adalah misalnya sebagai
sebagai mungkin karena nanti akan berhubungan dengan yang kedua, misalnya Anda ingin menjadi penceramah yang baik. Ini tentu membutuhkan bakat dan keterampilan. Karena berceramah itu sebetulnya adalah keterampilan. Keterampilan itu berarti butuh latihan. Nah, sehingga gimana ya caranya di dalam Dhamma untuk menemukan bakat dan keterampilan? Sebetulnya, kalau tadi Anda menggunakan Anguttara Nikaya yang kedua tadi, jenis yang untuk pencapaian kesucian itu, Anda mencari sumber-sumber ilmu pengetahuan, sumber-sumber informasi, itu sebetulnya bisa juga untuk menggali bakat dan kemampuan Anda, bakat dan keterampilan Anda. Sumber bisa dari buku, misalnya Anda mengikuti tes-tes online, saya tes bakatnya di online apa ya, saya tes bakatnya, keterampilan saya di online apa, itu ada itu, nanti kalau secara online Anda bisa cari webnya, mungkin dengan AI dan lain sebagainya itu bisa. Bisa juga Anda menemui orang-orang tertentu yang bisa menghubungi atau yang bisa menemukan bakat dan keterampilan Anda. Memang kalau di dalam Dhamma, bakat dan keterampilan ini dihubungkan dengan wata. Tapi umumnya itu adalah digunakan untuk latihan meditasi. Misalnya orang-orang dengan kecenderungan ketamaan, orang-orang dengan kecenderungan mempunyai kebencian yang menonjol, orang-orang yang punya kecenderungan kegelapan batin yang menonjol, itu ada pengarahannya, meditasinya sendiri-sendiri. Jadi mungkin ini berdekatan dengan bakat dan keterampilan yang tadi Anda sampaikan kalau menurut Dhamma. Nah, kalau sekarang misalnya kita dengan contoh ceramah Dhamma, maka tentu Anda memerlukan sumber-sumber luar, misalnya ahli-ahli yang untuk ceramah, misalnya Anda menghubungi yang public speaker misalnya, kemudian Anda bertanya, kemudian Anda berusaha bagaimana saya bisa nggak mengolah kemampuan saya berbicara di muka umum dan sebagainya. Misalnya nanti kalau Pak Ponijan datang ke Medan, Anda tanya, kan beliau kan public speakingnya bagus misalnya, nah, coba Anda tanya, mungkin bisa untuk menggali kemampuan yang Anda miliki. Nah, kalau berhubungan dengan saya tadi, apa ya yang biasanya saya lakukan? Ya, biasanya adalah memberikan pembabaran Dhamma itu dengan bahasa sehari-hari. Ya, seperti yang tadi sudah Anda dengarkan sepanjang mulai dari awal sampai akhir. Saya jarang menggunakan istilah-istilah teknis di dalam Dhamma, karena istilah-istilah teknis membuat orang berpikir, walaupun ada sebagian yang sudah pandai, ya mungkin seperti Romo Burhan ini juga pandai istilah-istilah Pali dan lain sebagainya, tetapi kan tidak semua orang sepandai Romo Burhan. Ada orang-orang tertentu yang mungkin baru belajar, ataupun ini kan juga di live streaming kan melalui YouTube, dan YouTube itu nanti juga akan didengar mungkin 5 tahun lagi oleh orang-orang yang lain, bahkan bukan Buddhis dan lain sebagainya, simpatisan Buddhis dan lain sebagainya, yang mereka pengen tahu tentang agama Buddha itu apa ya best life-nya misalnya. Nah, dengan saya menggunakan istilah-istilah bahasa Indonesia yang lebih bagus, kalau tadi dengan Cilena Sugatingyanti, Cilena Bogasampada, dan Cilena Nibutingyanti ini, karena ini ada di dalam konteks kebaktian, maka saya menggunakan istilah Palinya. Tetapi sebetulnya dengan terjemahannya itu diharapkan nanti orang mengetahui bahwa Cilena Sugatingyanti berarti dengan merawat sila orang bisa terlahir di alam bahagia atau surga. Cilena Bogasampada dengan merawat sila orang akan bisa memperoleh kesejahteraan atau kemandirian ekonomi misalnya. Kemudian Cilena Nibutingyanti berarti dengan merawat sila orang bisa mencapai pencerahan atau kesucian terbebas dari kelahiran kembali. Nah, itu istilah itu saya sampaikan supaya mengingatkan kita yang biasa puja bakti bahwa ini ada best life kita, tujuan kita untuk best life itu ada di format puja bakti, sehingga tiap kali kita ikut puja bakti nanti kita akan ingat itu. Nah, ini karena memang kita ada umat Buddha dan simpatisan Buddhis. Tetapi di dalam penjelasannya saya cenderung menggunakan istilah-istilah bahasa Indonesia, sehingga ada beberapa yang tadi kalau mungkin di dalam penjelasan saya yang kedua, mungkin
Romo Burhan agak hilang orientasinya karena bingung ini sumber-sumber informasi apa. Ya, karena kalau yang pertama tadi Romo sudah jelas itu, yaitu bahwa bisa kaya, bisa punya kedudukan sosial, kemudian punya usia panjang, itu persis seperti yang disampaikan di dalam teks yang tadi beliau sampaikan, cuman masih ketinggalan sedikit tentang bagaimana dia bisa terlahir di alam bahagia, itu yang keempat di dalam Anguttara Nikaya. Tetapi yang kedua, mungkin hilang orientasi karena saya tidak menggunakan istilah palinya. Kalau sudah ada istilah palinya, beliau pasti langsung nangkep, yaitu ada Sapurisa Sansewa, ya toh. Kemudian juga Sadama Sawana, Yuniso Manasikara, dan Dhammanudhamma Patipati. Itu ada di Anguttara Nikaya. Jadi Sapurisa Sansewa apa itu? Ya bertemu dengan sumber-sumber informasi. Kalau dulu ya ketemunya dengan para pertapa, para biku, dan sebagainya. Kemudian ada ya Sadama Sawana. Sadama Sawana adalah mendengarkan dhamma. Yuniso Manasikara, yaitu merenungkan dhamma-dhamma yang sudah didengar. Kemudian Dhammanudhamma Pati, itu Dhammanudhamma Pati-Pati. Jadi melaksanakan dhamma di dalam kehidupan sehari-hari setelah didengarkan tadi. Kalau sudah mendengar bahasa palinya ini baru ketemu, oh itu di dalam Anguttara Nikaya memang ada. Tapi tadi saya tidak menyebutkan itu supaya orang bisa lebih menerima itu sebagaimana adanya. Nah itulah yang membuat apa yang saya sampaikan ini mungkin lebih dekat. Karena merasa, oh ya, itu adalah di dalam kehidupan sehari-hari. Karena dhamma itu kan, kalau kita tidak sebutkan bahasa palinya misalnya, itu sebetulnya orang sudah merasa, oh iya, saya ngerti, itu memang logis ya. Itu ada di dalam kehidupan kita, urutan-urutan itu ada. Nah begitu disebutkan bahasa palinya, oh ini ternyata ada juga ya di Anguttara Nikaya. Hanya cuma begitu aja, itu hanya untuk ngereferensikan aja. Tapi bagi saya, tujuannya yang penting bisa tercapai, bukan istilah itu harus dihafalin. Nah saya kira seperti itu, jadi itu tips dan triknya saya seperti itu. Berbicara dengan bahasa sehari-hari, ya diselingi sedikit santai-santai, humor-humor, walaupun kalau beberapa orang menyampaikan, kalau secara online ini humornya menjadi lebih sedikit, ya. Tapi kan kita memang bukan stand up comedy, jadi ya tidak perlu harus banyak-banyak juga kan, jadi ya biasa-biasa aja. Begitu, mudah-mudahan bisa diterima atau ada merasa ada kurang di dalam penyampaian saya, silahkan boleh ditanya kembali. Ya luar biasa Bante atas penjelasannya. Ya. Berikutnya izinkan saya bertanya Bante. Saya sendiri akan bertanya Bante tentang manfaat menjalankan sila Bante. Tadi disebutkan silena boga sampada, memiliki dengan menjalankan sila seseorang itu bisa kaya secara duniawi Bante. Nah tentang ini ada yang protes Bante, katanya kalau sekarang ini jalankan sila itu terlalu benar-benar dijalankan, malah sulit untuk mencapai kekayaan secara duniawi. Ya. Contohnya ada yang bilang kalau dagang itu terlalu jujur, ini sulit untuk cuan Bante. Jadi ya harus mereng-mereng dikit dan sebagainya. Jadi mohon penjelasan dari Bante, korelasi antara menjalankan sila itu dengan baik, seseorang akan memperoleh kekayaan secara duniawi Bante. Nah mohon pertegasannya tentang hal ini Bante. Terima kasih Bante. Iya, sebetulnya konsepnya ini agak berbeda ya bahasanya ya. Jadi menjalankan sila bisa kaya, bukan memperoleh kekayaan dengan usaha-usaha yang tidak melanggar sila. Karena kan dengan merawat sila, seseorang mencapai kesejahteraan duniawi. Silena boga sampada, memperoleh kesejahteraan duniawi. Jadi merawat sila, artinya sebetulnya kesejahteraan duniawi ini diperoleh dengan pelaksanaan sila. Sehingga kita nanti bisa hubungkan dengan usaha-usaha yang umat Buddha sebaiknya hindari. Misalnya tidak menjual binatang atau hasil pembunuhan, senjata, barang-barang yang memabukkan dan lain sebagainya itu.
Nah, sekarang misalnya pertanyaannya adalah, orang kalau menjalankan dharma sungguh-sungguh, menjalankan sila sungguh-sungguh, kemudian menjadi tidak bisa kaya. Nah, sebetulnya itu kan kalau di dalam konsep transaksi kuno. Jadi transaksi yang lama itu adalah tawar-menawar seperti di pasar. Ini barang harganya berapa? 5.000. Wah, 3.000 aja ya. Aduh, belinya saja belum boleh, padahal belinya itu cuma 2.000. Tapi kita ngomong, ya belinya saja belum boleh, ditawar 3.000. Nah, itu saya kan bohong nih. Kan saya berarti melanggar sila nih. Berarti kan saya tidak bisa. Terus saya menjawab, supaya nggak melanggar sila, ini bagaimana kok dijual 5.000? 3.000 aja ya. Ya nggak mungkin dong, saya saja belinya dulu 2.000. 2.000 kan, berarti saya beli 2.500 saja ya. Nah, kita enggak seperti itu. Kalau di dalam dagang yang modern, sebetulnya itu malah bisa menghindari tindakan-tindakan seperti itu dan sesuai dengan dhamma. Misalnya, ada barang 5.000, ya sudah kita kasih stiker aja, kita bikin seperti supermarket begitu. Barang kita ini kasih stiker 5.000. Jadi kamu mau beli, ya ambil ini barangnya 5.000, kan nggak ada tawar-menawar kalau di supermarket. Kemudian Anda lihat, wah ini barangnya kok bungkusnya kurang bagus ya. Nah, karena beberapa orang itu dengan bungkus yang jelek saja dia mau tuker. Ya, jadi ini plastiknya sobek, ini penyok, plastiknya, padahal kan nggak dipakai plastiknya juga. Beli panci plastiknya penyok, protes. Padahal nggak dipakai, yang penting kan pancinya masih utuh, tapi itu bisa. Nah, dengan harga yang ditempel, kemudian juga barangnya bisa dilihat langsung, orang bisa milih, ini masih bagus, dusnya masih oke, plastiknya masih tertutup, udah saya beli yang ini. Nggak ada tawar-menawar, itu jujur malahan, dan harganya sudah pasti. Jadi nggak perlu lagi ngomong, wah belum untung nih, aduh dari sananya aja sudah segini. Nggak ada lagi, pempel. Sehingga orang sering mengatakan di dalam beberapa sumber dhamma yang baru-baru, perdagangan yang sesuai dengan dhamma sebetulnya malah sekarang adalah di market-market itu, supermarket, kecuali yang tadi yang menjual daging dan sebagainya itu. Tapi menjual daging beku, misalnya kita hanya dapat sumber-sumber beku pun, kadang orang mengatakan masih bisa. Kenapa? Karena supermarket tidak pernah diorder. Misalnya, besok saya mau pesta ini, tolong disiapkan daging bekunya 20 pak misalnya. Jarang sekali supermarket gitu. Supermarket hanya mengatakan habis atau ada barangnya. Jadi stoknya itu sudah ya seperti itu. Sehingga kalau orang mengatakan, wah jalankan sila ini kok jadi hidup menjadi sulit, dia sebetulnya dasarnya karena dia tidak mau duluan. Jadi karena dia tidak mau, dia mencari pembenaran. Tapi kalau dia mau jalankan sungguhan, semuanya itu bisa dicari jalan keluarnya. Ya, jadi bukan kemudian kaku seperti itu. Karena di dalam dhamma pun ada yang menyampaikan atau disampaikan bahwa memegang dhamma itu kan seperti memegang ular. Kalau kita salah pegang ular, kita akan tergigit sendiri. Jadi dhamma itu kalau kita laksanakan dengan kaku, maka kita juga akan dianggap tidak bijaksana. Semuanya membutuhkan kebijaksanaan. Ya, nah inilah. Makanya kalau sekarang ada pertanyaan seperti tadi, rasanya kalau menjalankan usaha dengan melaksanakan sila kok cuannya jadi kurang ya. Karena dia sendiri tidak mau berpikir bahwa sebetulnya ada beberapa teknik supaya sila dijalani, tapi cuannya juga tetap banyak. Tidak ada problem itu. Sama dengan, wah, saya ini kalau tidak nipu, misalnya ada orang, orang tanya, misalnya, kamu hari ini bawa duit berapa nih? Yang tanya itu orang yang biasa suka minta duit. Hari ini bawa duit berapa nih? Saya kan tidak mau bohong. Saya bawa 50.000. Sini, saya pinjemnya dulu. Aduh, gara-gara saya melaksanakan sila,
malah saya jadi sekarang nggak punya duit. Anda kan bukan harus menjawab. Di dalam Dhamma kan ada beberapa teknik untuk menjawab pertanyaan. Misalnya, hari ini kamu bawa berapa? Pertanyaan bisa dijawab dengan pertanyaan. Mau ngapa sih? Nah, kan dia jadi bingung. Bawa berapa? Lah ya mau ngapain? Mau ngapain? Mau pinjem. Nah kalau pinjem mau pinjem untuk apa? Lama-lama kan dia juga, karena dia yang jadi ditanya, sudah nggak jadi pinjem. Sudah kan, berarti jawaban 50.000 kan nggak perlu kita keluarkan. Jadi kita nggak perlu ngomong, bawa duit berapa? Nggak bawa apa-apa, bohong. Mau bawa 50.000. Nah, bawa berapa? Mau apa? Mau pinjem, ngapain pinjem? Ada yang sakit apa? Lama-lama kan dia, kamu malah tanya-tanya terus sudah nggak jadi pinjem kamu. Parah ini man. Sudah kan kamu tuh yang nggak jadi pinjem, bukan saya yang nggak mau minjemi. Kan banyak cara itu. Atau didiemin aja. Kan Sang Buddha sendiri dalam menjawab pertanyaan ada beberapa cara. Ada pertanyaan dijawab dengan benar atau panjang, jawab dengan singkat, dijawab dengan pertanyaan atau didiamkan aja. Juga kalau didiamkan aja, kalau ada orang mau pinjam duit, kadang-kadang kita benjol juga kepalanya. Karena bawa duit berapa? Cuma diliatin. Bawa duit berapa? Diliatin, benjol kepala itu. Nah, makanya harus bijaksana juga. Saya sih paling cocok ya jawab dengan pertanyaan. Mau apa sih? Gitu. Bisa. Ya, jadi Dhamma itu sangat menyenangkan sekali. Kalau kita sudah memahami dengan baik ya, kita bisa luwes, bisa fleksibel, sehingga bisa menggunakan Dhamma dengan berbagai macam tekniknya, sehingga hasilnya ya tidak melanggar sila, tapi bisa dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan. Begitu, Romo. Terima kasih Bante atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan Bante dari YouTube, dari Jens Lau ya. Wandami Bante, izinkan saya bertanya, apakah perjudian itu termasuk pelanggaran sila, Bante? Pertanyaannya seperti ini. Iya. Nah, sekarang kalau kita lihat di Pancasila Buddhis, sebetulnya judi itu tidak termasuk. Karena Pancasila itu adalah tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Judi nggak ada. Tetapi di dalam para Bhawa Sutta atau Sutta tentang kehancuran, kemerosotan, itu judi itu ada. Jadi sebetulnya judi itu walaupun tidak melanggar sila, tetapi dapat membuat kemerosotan moral. Baik judi offline maupun judi online. Ya, karena hari ini banyak juga judi online. Itu yang jadi problem di negara kita ini kan judi online ini malahan. Karena itu diakses lewat HP dan diikuti oleh rakyat yang pada umumnya, yang kadang ngutang dari tetangga dan sebagainya. Ya. Karena judi itu membuat kemerosotan, dan itu sudah jelas sekarang. Karena judi online misalnya, rumah tangga ada yang pisah, suami istri bercerai. Gara-gara judi online ada yang membunuh. Gara-gara judi online utang kemudian tidak mau bayar dan dibunuh. Dan lain-lain dan lain-lain. Jadi walaupun judi online itu bukan merupakan salah satu pelanggaran sila, tetapi karena dia melanggar ataupun menimbulkan kemerosotan moral maupun mental, maka seorang umat Buddha tidak disarankan untuk berjudi. Jadi umat Buddha sebaiknya menghindari perjudian, baik secara langsung, offline, ataupun yang online. Itu jawabannya atas perjudian.
Iya. Iya. Sebetulnya kalau kita sebagai umat Buddha ya, kita tahu loh kematian itu sebetulnya sudah terjadi berkali-kali. Tak terhitung kali. Di kehidupan kita yang dulu-dulu. Cuman kita lupa. Tapi kita mestinya tahu itu. Dan di kehidupan ini pun, kita sudah lihat berkali-kali orang meninggal. Dan kalau yang meninggal, kita tidak terlalu kenal. Nggak begitu ngefek. Si A meninggal, oke lah. Si B meninggal, ya, nggak ngefek. Tapi begitu agak dekat, meninggal ya? Itu, si B meninggal, waduh, si C, waduh, dekat. Itu kalau mulai nanti lebih dekat lagi, itu kalau yang seumuran kita. Jadi, yang satu kelas, teman sekelas. Teman kelas kita, kalau reuni ya, teman kelas kita ini sekarang ada 3 loh yang sudah berangkat. Wow, mulai kita. Reuni lagi tahun berikutnya. Sekarang, dari 1 tahun ini, sudah ada 2 loh yang berangkat. Wow, nanti reuni lagi, ada lagi yang berkurang. Lama-lama kita ya stres juga itu. Nah, sekarang, di dalam Dhamma, itu ada cara supaya kita tidak stres. Dan itu juga dilakukan tiap kali puja bakti yang disebut dengan perenungan kerap. Ya, nanti Anda tentu tahu Abhidhamma Pacawekana itu. Jadi, perenungan kerap itu menyebutkan bahwa sebetulnya tua, sakit, dan mati itu adalah kewajaran. Dan saya belum bisa mengatasi tua, sakit, dan mati. Dan saya pasti akan berpisah dari yang saya cintai, yang aku sayangi, karena semua adalah karmaku. Nah, itu sebetulnya kita sering baca. Dan kalau bisa, perenungan kerap itu dibaca dengan terjemahannya. Supaya apa? Supaya kita lalu masuk ke dalam batin kita, bahwa kematian itu adalah wajar. Si A dan si B yang tadi jauh hubungannya dengan saya, bisa mati. Kemudian si C dan si D yang mulai dekat dengan saya, bisa mati. Kemudian yang lain, yang teman sepantaran saya, seumuran dengan saya, teman sekolah saya, bisa mati. Berarti saya pun bisa mati. Tetapi saya bukan takut pada kematian, tetapi sekarang yang penting saya harus siap bahwa kematian itu bisa terjadi setiap saat. Di dalam Dhamma sebetulnya cerita tentang kematian ini sangat luar biasa banyak, karena inti Dhamma sendiri adalah hidup tidak kekal. Jadi kalau orang bingung ya dengan agama Buddha karena demikian banyak dan semua penceramah bisa ceramah yang bermacam-macam, buku Tipitaka, tidak tahu saya di Mahabharata ini juga sudah punya belum buku Tipitaka, bukunya banyak sekali, ya. Nah, mungkin kadang kita baca apa ya cukup waktu baca itu semua, misalnya diterjemahkan juga belum pada selesai, misalnya terjemahannya itu. Kalau kita tidak sempat baca dan kita nggak ngerti agama Buddha, intinya cuma satu, hidup itu tidak kekal. Dan hiduplah ataupun marilah kita menyesuaikan diri dengan ketidakkekalan itu. Jadi kalau tadi ya kita kadang terlambat untuk menerima ketidakkekalan itu sebagaimana adanya, perubahan itu sebagaimana adanya. Nah sekarang kita mengatakan itu, bahwa intinya agama Buddha itu adalah ketidakkekalan. Sehingga ceramahnya tentang ketidakkekalan banyak sekali. Misalnya, hidup tidak pasti, kematian itu yang pasti, kematian itu yang pasti. Itu juga ada kalimat seperti itu. Kemudian ada juga, hidup ini seperti menggulung benang. Ya, kalau Anda punya gulungan benang atau gulungan kabel, misalnya nanti habis acara ini ada menggulung kabel mikrofon misalnya, ataupun kabel sound system, itu kan menggulung ini kan nanti lama-lama kan digulung ketemu ujungnya. Nah hidup itu juga sama, sekali digulung 2 kali, 3 kali, 1 hari, 2 hari, 3 hari, lama-lama masih ketemu ujungnya, yaitu kematian itu datang. Jadi sudah banyak sekali kisahnya, tinggal kita merenungkan. Perenungannya adalah tentang perenungan kerap.
yang sering kita baca di kebaktian. Nah, tetapi bukan kematian yang penting yang kita takuti, tetapi sebetulnya bagaimana mengisi kehidupan. Makanya unlock your best life ini penting banget. Karena itu adalah bagaimana kita mengisi kehidupan. Supaya di dunia ini kita hidupnya maksimal, mencapai best life. Kematian kita nanti juga menjadi best life di kehidupan selanjutnya. Kalaupun kita bisa mencapai kesucian, menjadi best life-nya di kehidupan saat ini. Nah, itulah sebetulnya tugas kita sebagai manusia di dalam Dhamma, bukan menakuti kematian, tapi bagaimana mempersiapkan kematian, mengisi kehidupan ini, agar ketika kematian datang sore ini pun, malam hari ini pun, kita siap. Karena kematian bukan karena usia. Jadi misalnya, ini kan usia rata-rata sekarang 80 tahun, usia saya masih 60, berarti masih jauh. Enggak. Kematian itu adalah milik kehidupan. Jadi setiap saat makhluk hidup punya kesempatan untuk mati. Dan kita, mumpung masih hidup, mumpung masih kenal Dhamma, mumpung masih bisa belajar Dhamma, mumpung masih bisa praktek Dhamma, ya kita sekarang harus laksanakan. Supaya kalau kematian itu nanti malam, kita sudah siap. Jadi, bukan takut pada kematian, tapi harus mempersiapkan kematian sebagaimana adanya. Bahwa kematian adalah hasil perubahan. Dan kematian itu kalau bagi yang belum mencapai kesucian, sebetulnya seperti kita keluar pintu. Jadi, Anda ini keluar dari ruangan ini, kemudian nanti keluar, nah, mungkin menuju ke lift atau kemana, terserah. Anda keluar ruangan itu adalah sebetulnya kematian. Anda mati dari ruangan ini dan Anda terlahir di ruangan sebelah. Sebetulnya prosesnya seperti itu. Anda sekarang berada di ruangan ini, berarti Anda mati dari ruangan-ruangan yang lain. Bahkan di rumah Anda pun Anda mati, karena Anda tidak ada di sana. Anda ketika tadi keluar dari rumah, Anda sebetulnya mati. Makanya Anda meninggalkan rumah. Meninggalkan rumah. Jadi di rumah Anda mati, yang ada Anda di jalan. Begitu Anda masuk ke wihara, berarti Anda meninggalkan jalanan. Berarti Anda mati di jalan, dan Anda hidup, lahir lagi di wihara, Mahasampati. Dan ketika Anda memasuki ruangan ini, Anda terlahir di ruangan ini, dan Anda mati di ruangan yang lain. Begitu acara ini selesai, Anda keluar dari ruangan ini, maka Anda mati dari ruangan ini, lahir di ruangan depan yang lain. Jadi, sebetulnya hidup dan mati itu hanya perubahan ruang. Nah, tetapi kita kadang takut dengan itu. Padahal sebetulnya yang paling penting, ketika Anda pindah ruang, apakah yang sudah Anda dapatkan dan apakah yang sudah menjadi bekal untuk Anda. Misalnya Anda tadi dari rumah, meninggalkan rumah. Meninggalkan rumah, berarti Anda sudah meninggal dari rumah. Apakah Anda sudah membawa bekal? Sudah bawa kendaraan? Sudah mempersiapkan diri untuk pergi? Nah, itulah persiapan meninggalkan rumah. Kemudian Anda meninggalkan jalan raya. Apakah Anda sudah siap meninggalkan jalan raya, meninggalkan kendaraan Anda di area parkir Wihara Mahasampati? Apakah sudah persiapkan itu semua? Sudah. Kemudian Anda masuk ruang, apakah Anda sudah persiapkan diri untuk masuk ruang? Nah, kemudian Anda meninggalkan ruangan ini, apakah Anda sudah siap? Kan seperti itu. Makanya semuanya istilahnya hanya seperti itu saja, hanya pindah tempat. Yang kita perlu persiapkan adalah apa yang sudah saya lakukan dalam kehidupan ini. Mumpung saya masih ada kesempatan. Ketika saya sudah terlahir sebagai manusia, saya hidup sebagai manusia, saya punya kesempatan mendengarkan Dhamma, maka saya perlu mempraktekkan Dhamma. Supaya kematian saya menjadi kematian yang berharga. Karena kehidupan saya sebagai manusia, saya isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Itu. Jadi bagaimana supaya tidak takut dengan kematian? Ulang aja kalimat yang tadi di dalam perenungan kerap. Anda nanti baca buku Parita, nanti bisa pinjam Romo Burhan atau teman siapa saja di biara. Apa sih perenungan kerap? Abhidha Pacawekana? Nanti Anda baca, atau Anda download dari internet juga ada, banyak sekali. Dan Anda sering renungkan itu. Maka ketakutan pada kematian akan hilang, dan Anda siap untuk mengisi kehidupan ini dengan maksimal. Ya, begitu. Terima kasih. Masih takut dengan kematian? Mungkin masih, tapi jangan khawatir. Mudah-mudahan dengan perenungan ini, nanti beberapa waktu ke depan Anda sudah bisa mengisi hidup dengan lebih baik. Ya, silakan Romo. Lanjut. Habis waktu ya?
pasangan hidupnya meditasi untuk supaya jangan jumpa gitu Bante. Fadil ingin bertanya, apa penyebab, faktor-faktor apa yang menyebabkan kita mendapatkan pasangan hidup yang bukan soulmate gitu Bante, yang bukan soulmate gitu Bante. Saya teringat ceramah Bante yang saya dengar puluhan tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu mengenai cekcok-cekcok itu Bante. Ceramah MP3 Bante. Itu sangat berkesan Bante. Bante, saya ulangi Bante, apa penyebab kita mendapatkan pasangan hidup yang bukan soulmate gitu Bante? Dari kacamata Dhamma Bante, hukum karma gitu Bante. Atau saya balik pertanyaannya, apa kebajikan-kebajikan yang kita lakukan untuk mendapatkan pasangan hidup yang soulmate sekata gitu Bante? Bante, disclaimer ya Bante, saya sama istri saya Rita aman-aman aja Bante. Terima kasih Bante. Iya, wah menarik nih. Iya, jadi saya tadi juga heran. Pertanyaan itu agak out of the box ya. Biasanya orang bertanya, bagaimana kita bisa mendapatkan soulmate atau pasangan yang paling ideal. Tapi ini malah bagaimana kita kok bisa ketemu yang bukan soulmate, bukan pasangan ideal. Tapi endingnya diperbaiki bahwa ya gimana, kebajikan apa yang diperlukan supaya dapat pasangan yang ideal. Ini terutama anak-anak yang muda ya, apalagi yang belum punya, kemudian juga orang tua yang mungkin mau cari menantu, karena bisa menantu yang tidak ketemu menantu ideal juga puyeng kepala loh itu. Ya, dan sudah di disclaimer juga bahwa dengan pasangannya tadi baik-baik saja. Ya, takut nanti kalau pulang disuruh tidur di teras kan berbahaya nanti. Ya, baik. Sekarang bagaimana ya? Ini tentang hukum karma. Memang betul. Kita bertemu dengan orang di sekitar kita itu adalah karena ikatan karma. Di dalam pengertian Dhamma sebetulnya karma itu memang milik kita. Karma adalah milik si pelaku. Jadi siapa yang menanam dia yang pasti yang akan memetik buahnya. Tetapi karena hidup kita ini berhubungan dengan pihak lain itu juga punya karmanya sendiri-sendiri, maka kadang bisa ketemu di satu titik. Seperti misalnya kita di dalam ruangan Vihara Mahasampati ini. Anda dari berbagai tempat, dari berbagai penjuru, Anda datang dan berkumpul di satu ruangan di lantai 5 Mahasampati ini. Sampai acara berlangsung terus, dan nanti begitu selesai, Anda juga kembali ke tempat masing-masing. Jadi, ada waktu pertemuan Anda, mungkin tadi dari jam 2 sampai jam 5 sekarang ini, itu yang Anda bertemu di satu titik. Ketika Anda mendengarkan Dhamma dan Anda cocok, maka Anda bisa berbahagia bersama, karena ketemu di satu titik. Tetapi bisa juga Anda mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan, itu juga bisa menderita di satu titik. Nah, apakah setiap orang di dalam ruangan itu punya karma yang sama? Tidak. Karena dia punya rumah yang berbeda, punya tingkat kebahagiaan yang berbeda, punya tingkat penderitaan yang berbeda. Semuanya berbeda-beda. Cuman di satu titik yang sama ini ketemu. Nah, sekarang kita bertemu ini bisa bermacam-macam. Kalau di dalam ruangan ini adalah bertemu sebagai teman. Tetapi di dalam keluarga, kita dengan kakak dan adik kita itu bisa ketemu juga di satu titik. Yaitu di keluarga tertentu ini. Kita dengan orang tua kita juga bisa ketemu di satu titik. Kita dengan pasangan hidup juga ketemu di satu titik. Kita dengan anak juga ketemu di satu titik. Kita juga punya tetangga juga di satu titik. Sehingga kalau di dalam karma disampaikan ada yang disebut dengan karma kelompok. Karma kelompok itu bisa terdiri dari kelompok keluarga, bisa masyarakat, bisa negara, bisa dunia. Sehingga sekarang misalnya
kita bisa tinggal di dunia yang sama dengan negara-negara yang sedang berperang, itu juga bagian dari karma kelompok juga. Kita bisa tinggal di negara yang seperti ini, kemudian bersama dengan dunia yang negara-negara yang damai, akur, bahagia, itu juga bagian dari karma kelompok. Jadi karma kelompok itu luas sekali, mulai dari pertemuan satu orang atau dengan binatang atau dengan apa saja makhluk sampai dengan seluruh dunia. Nah, artinya apa? Kalau dunia ini satu ketika misalnya mengalami kebahagiaan, kita satu bumi ini juga dapat bahagia. Tapi sebaliknya kalau dunia ini misalnya mengalami penderitaan karena mungkin terjadi bencana alam dan lain sebagainya, terjadi pemanasan global, kita seluruh dunia ini juga bisa terganggu. Itu karena kita punya karma yang sama. Nah, sekarang gimana ini kalau di dalam keluarga? Kalau di dalam keluarga, pasangan hidup, anak, dan lain sebagainya, sebetulnya ini adalah jenis mencari jenis. Kalau kita ingin dapat pasangan hidup yang baik, kalau kita ingin dapat keluarga yang baik, kalau kita ingin dapat lingkungan yang baik, kalau kita ingin tinggal di masyarakat yang baik, maka mulailah kita berbuat baik. Karena jenis mencari jenis. Satu contoh, kalau di dalam ruangan lantai 5 Mahasampati ini, pemasukan mungkin kumbang misalnya, kumbang besar, kumbang yang mungkin siap menyengat, wah Anda bisa duduknya tidak tenang. Kenapa? Karena tidak sejenis dengan Anda. Tapi kalau kemasukan orang, apalagi yang Anda kenal, Anda menjadi biasa-biasa aja. Kenapa? Karena orang adalah sejenis, kumbang tidak sejenis. Apalagi kalau misalnya di lantai bawah kemasukan kambing, kerbau, dan sebagainya, mesti kacau balau semua. Itu kenapa? Karena tidak sejenis. Karma itu jenis mencari jenis. Kalau kita sekarang ingin dapat yang baik, maka mulailah kita melakukan banyak kebaikan. Kebaikan dengan pikiran, kebaikan dengan ucapan, kebaikan dengan perilaku akan mengkondisikan kita mendapat teman, mendapat pasangan hidup, mendapat keluarga yang sesuai juga, yang baik juga. Inilah sebabnya kenapa kadang orang mengatakan, kamu kok bisa ya bergaul sama si A itu? Padahal si A itu kalau sama saya suka nipu loh. Hah? Masa si A nipu? Kalau sama saya enggak. Kenapa begitu? Karena mungkin orang yang protes si A penipu itu, dia kelakuannya juga enggak baik. Sehingga hasilnya enggak baik, ketemu sisi tidak baik dari si A di satu titik, dia tertipu sama si A. Kita karena kelakuannya baik, ucapan baik, dan cara berpikir baik, ketemu sisi baik dari si A. Kita tidak pernah ditipu sama si A. Caranya seperti itu. Pikiran baik, ucapan baik, dan perilaku baik. Semakin sering kita melakukan kebajikan, semakin terbuka kesempatan kita mendapatkan orang-orang baik di lingkungan kita. Yaitu misalnya anak, keluarga, saudara, teman, dan lain sebagainya. Ya, maka Anda bisa tahu di masyarakat itu ada geng orang baik, geng orang jahat, itu ada. Geng-geng penjahat. Wah, kenapa? Karena mereka jenis mencari jenis. Yang cocok ya yang sejenis itu. Tapi begitu ketemu yang lebih baik misalnya, dia pasti keluar dari geng itu. Kenapa? Karena dia akan mencari lingkungan yang cocok juga untuk dia. Nah, ini diterapkan dengan pasangan hidup dan lain sebagainya. Kalau di dalam Dhamma ada itu 4 kesamaan yang membuat orang terkondisi terlahir kembali berkali-kali kelahiran sebagai pasangan hidup yang sudah dibuktikan dengan Pangeran Siddhartha dan Yasodhara. Ratusan kehidupan selalu suami istri. Kenapa? Karena punya keyakinan yang setara, ya, kemudian punya kedermawanan yang setara, punya kemoralan yang setara, dan punya kebijaksanaan yang setara. Ketika punya keyakinan, kemoralan, kedermawanan, dan kebijaksanaan setara ini selalu dimiliki, maka nanti yang datang itu juga orang-orang yang sama, setara keyakinan, kemoralan, kedermawanan, dan
kebijaksanaannya. Kalau dia menjadi pasangan hidup, dibuktikan dengan Yasodhara dan Pangeran Siddhartha, ratusan kehidupan selalu suami istri. Terlahir sebagai apa saja selalu suami istri. Nah sekarang bagaimana biar tidak menjadi suami istri? Kan tadi pertanyaan kan itu, apakah yang bisa menjadi penyebab kalau tidak mendapatkan pasangan, supaya mendapatkan pasangan hidup yang tidak soulmate misalnya, yang tidak selaras, ya berbeda keyakinannya, berbeda kemoralannya, berbeda kedermawanannya, dan berbeda kebijaksanaannya, maka menjadi sulit untuk berkumpul bersama. Saya kira demikian, ini sebagai penjelasan tentang kehidupan rumah tangga. Bukan hanya rumah tangga, sebenarnya saya perluas dengan pertemanan, persahabatan, bahkan membangun menantu yang baik. Kalau misalnya Anda ingin punya menantu yang baik, ya pancinglah keluarga Anda untuk selalu berbuat baik dengan pikiran, ucapan, perbuatan, sehingga nanti menantu yang datang pun akan menjadi menantu yang sama jenisnya, yang sama baiknya. Ya, tetangga juga begitu, sehingga nanti tetangga di rumah Anda sebelah kanan kiri pun akan menjadi tetangga yang harmonis dengan Anda, karena Anda mulai dengan diri Anda menjadi baik, keluarga Anda menjadi baik, dan lingkungan Anda pun akhirnya menjadi baik. Saya kira demikian, Romo Burhan. Ya, terima kasih Bante.